Karbohidrat adalah makronutrien utama yang menyediakan energi bagi tubuh, dipecah menjadi glukosa untuk digunakan sebagai bahan bakar sel, jaringan, dan organ. Jenis utama karbohidrat dibedakan berdasarkan jumlah unit gula sakarida yang menyusunnya. Yang pertama ada monosakarida, karbohidrat sederhana, tersusun dari 1 unit gula. Dan yang kedua ada disakarida, gabungan 2 monosakarida, tersusun dari 2 unit gula yang terikat melalui ikatan glikosidik. Dan terakhir ketiga ada polisakarida, karbohidrat kompleks, tersusun dari banyak unit monosakarida. Fungsi karbohidrat yaitu yang pertama ada sebagai sumber energi utama, glukosa dioksidasi menghasilkan ATP. Kedua ada cadangan energi disimpan sebagai glikogen di hati dan otot. Yaitu yang ketiga ada fungsi struktural selulosa pada dinding sel tumbuhan. Dan keempat yang terakhir ada fungsi biologis lain komponen gliprotein dan glikolipid pada membran sel. Selanjutnya protein. Protein adalah makromolekul kompleks yang tersusun dari rantai asam amino dan merupakan salah satu dari 3 zat gizi makro yang esensial bagi tubuh. Struktur protein terdiri dari 4 tingkat organisasi yang menentukan bentuk dan fungsi biologisnya. Yang pertama ada struktur primer, yang kedua ada struktur sekunder, yang ketiga ada struktur tersier, dan keempat ada struktur kuartener. Fungsi protein yang pertama ada struktural. Protein menyusun bagian penting tubuh seperti kolagen, keratin, dan memberikan kekuatan, elastisitas, dan membentuk pada sel serta jaringan. Yang kedua ada enzimatik. Sebagian besar enzim adalah protein, berperan sebagai katalis biokimia yang mempercepat reaksi metabolisme. Contohnya seperti amilase, pepsin, dan DNA polimerase. Yang ketiga ada transport. Protein membantu mengangkut molekul penting, seperti hemoglobin mengangkut oksigen dalam darah, dan albumin mengangkut hormon, obat, dan asam lemak. Dan yang keempat ada pertahanan imun. Antibodi imunoglobulin adalah protein yang melawan patogen. Protein juga berperan dalam sistem komplement untuk pertahanan tubuh. Dan yang kelima ada regulasi. Protein berfungsi sebagai hormon pengatur. Insulin mengatur kadar gula darah dan glukagon meningkatkan kadar gula darah. Juga berperan dalam sinyal sel reseptor protein. Yang terakhir ada energi cadangan. Jika karbohidrat dan lemak terbatas, protein dapat dipecah menjadi energi. Selanjutnya enzim. Enzim adalah protein yang berfungsi sebagai katalis biologis, yaitu mempercepat reaksi kimia dalam tubuh tanpa ikut bereaksi atau berubah. Tanpa enzim, reaksi metabolisme akan berjalan terlalu lambat untuk menopang kehidupan. Enzim bekerja dengan menurunkan energi aktivasi yang dibutuhkan untuk melalui reaksi kimia. Sifat enzim yang pertama bekerja sebagai katalis. Enzim mempercepat reaksi kimia tanpa ikut habis dalam reaksi, menurunkan energi aktivasi sehingga reaksi berlangsung lebih cepat. Yang kedua, spesifik terhadap substrat. Setiap enzim hanya bekerja pada substrat tertentu. Prinsip lock and key, enzim ibarat kunci, substrat ibarat gembok yang pas. Yang ketiga, dipengaruhi kondisi lingkungan. Seperti suhu, enzim bekerja optimal pada suhu tertentu. Misalnya enzim manusia sekitar 37 derajat Celcius. Yang kedua, pH. Setiap enzim memiliki pH optimum. Contohnya, pepsin di lambung bekerja baik pada pH asam. Jika kondisi ekstrim, enzim bisa mengalami denaturasi. Struktur rusak, tidak aktif. Yang keempat, tidak berubah secara permanen. Setelah reaksi, enzim tetap utuh dan bisa digunakan kembali. Berbeda dengan substrat yang berubah menjadi produk. Yang kelima, dapat dihambat atau diaktifkan. Inhibitor, molekul yang menghambat kerja enzim. Contoh, racun cyanida menghambat enzim respirasi. Aktivator, molekul yang meningkatkan aktivitas enzim, contohnya ion logam tertentu. Dan yang keenam, bekerja dalam jumlah kecil. Walaupun jumlah enzim sedikit, efek katalisnya besar karena dapat digunakan berulang kali. Fungsi enzim yang pertama, mempercepat reaksi metabolisme. Enzim menurunkan energi aktivasi sehingga reaksi kimia berlangsung lebih cepat. Yang kedua, pencernaan makanan. Enzim memecah molekul kompleks menjadi sederhana agar mudah diserap tubuh. Yang ketiga, sintesis biomolekul. Enzim membantu pembentukan molekul penting seperti DNA polimerase membentuk
replika DNA. RNA polimerase membentuk transkripsi RNA. Ribosom enzimatik membentuk sintesis protein. Yang keempat, pengaturan metabolisme energi. Enzim dalam glikolisis, siklus Krebs, dan rantai transport elektron mengatur produksi ATP. Yang kelima, dektosifikasi dan regulasi. Enzim hati, misalnya sitokrom P450 membantu menguraikan racun dan obat. Enzim juga berperan dalam regulasi hormon dan sinyal sel. Yang keenam, fungsi khusus dalam sistem tubuh seperti imunologi, koagulasi, dan fotosintesis tumbuhan. Dan yang terakhir, contoh penting enzim. Yang pertama, amilase berada di air liur dan pankreas. Fungsinya memecah pati amilom menjadi maltosa atau glukosa. Perannya awal proses pencernaan karbohidrat. Yang kedua, pepsin berada di lambung. Fungsinya untuk memecah protein menjadi peptida lebih kecil. Perannya pencernaan protein dalam suasana asam pH rendah. Yang ketiga, ada DNA polimerase. Berada di inti sel, fungsinya untuk menggandakan DNA saat replikasi. Perannya menjaga pewarisan informasi genetik.